Selamat siang, Bu Cairinis Lubis. Kami dari kelas A akan memberi presentasi mengenai laporan tugas kuliah kami, Computation 2, di mana kami mengambil judul penerapan vektor eigen dalam pemodelan ekonomi dan keuangan. Kelompok kami terdiri dari Pasindo Balakosa dengan NIM 535230137 dan saya sendiri Joshua Alexander Pandalike dengan NIM 535230103 dan Stephen Fernando dengan NIM 535230009. Yang pertama itu adalah bagian pendahuluan yang mungkin Stephen dapat memberi penjelasannya terlebih dahulu. Penerapan vektor eigen dalam modelasi ekonomi dan kenangan telah menjadi topik sangat menarik dan relevan dalam beberapa tahun terakhir. Vektor eigen, eigenvektor, sebuah konsep matematika yang digunakan untuk memahami struktur dan perilaku dari sistem linear dalam konteks ekonomi dan keuangan. Penerapan vektor eigen dapat membantu dalam analisis dan prediksi perilaku pasar, sistem keuangan, dan makroekonomi. Dalam modelasi ekonomi, vektor eigen digunakan untuk memahami struktur dan perilaku dari sistem ekonomi. Misalnya, dalam analisis makroekonomi, vektor eigen dapat digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel makroekonomi seperti PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran dapat memengaruhi sistem ekonomi. Dengan demikian, vektor eigen dapat membantu dalam prediksi perilaku ekonomi dan dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Dalam modelasi keuangan, vektor eigen digunakan untuk memahami struktur dan perilaku dari sistem keuangan, misalnya dalam analisis portofolio investasi. Vektor eigen dapat digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam harga saham dan obligasi dapat mempengaruhi portofolio investasi. Dengan demikian, vektor eigen dapat membantu dalam prediksi perilaku pasar keuangan dan dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Tujuan dan kegunaan penerapan vektor eigen dalam pemodelan ekonomi dan keuangan dapat berguna terutama dalam menganalisis dinamika sistem yang kompleks. Vektor eigen sebagai konsep matematika digunakan untuk dapat menganalisis transformasi linear dalam bentuk matriks. Dalam konteks ekonomi, vektor eigen digunakan untuk menganalisis dinamika sistem yang kompleks seperti model ekonomi, makro, atau model keuangan. Salah satu pengaplikasian utama metode vektor eigen dalam pemodelan ekonomi adalah dalam analisis input-output. Dalam analisis input-output, matriks input-output digunakan untuk mewakili hubungan antar berbagai vektor ekonomi dalam suatu negara atau wilayah. Dengan menggunakan vektor eigen, kita dapat menganalisis dampak perubahan pada satu sektor terhadap sektor-sektor lainnya, serta mengidentifikasi pola-pola yang mungkin dalam respons ekonomi terhadap berbagai stimulus atau kejadian ekonomi. Selain itu, vektor eigen juga dapat digunakan untuk menganalisis model-model ekonomi dinamis seperti model pertumbuhan ekonomi atau perubahan siklus bisnis. Dengan menganalisis vektor eigen dari matriks koefisien dalam model-model tersebut, kita dapat mengidentifikasi pola-pola perilaku jangka panjang dan pendek dari sistem ekonomi atau keuangan yang dimodelkan.
Dalam konteks keuangan, faktor eigen juga dapat digunakan dalam analisis portofolio dan diversifikasi. Dengan menggunakan faktor eigen dari matriks kovariansi antara berbagai aset dalam portofolio, kita dapat mengidentifikasi portofolio optimal yang memberikan tingkat risiko tertentu dengan tingkat pengambilan yang diharapkan maksimum. Secara keseluruhan, penerapan faktor eigen dalam pemodelan ekonomi dan keuangan memberikan alat analisis yang kuat untuk memahami dinamika sistem-sistem kompleks dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam konteks ekonomi dan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah bab 2, yaitu berisi kerangka teorinya. Untuk konsep pertama, faktor eigen adalah konsep dasar dalam analisis linear matematis. Biasanya itu digunakan untuk memahami struktur dari suatu matriks. Vektor eigen adalah vektor yang bisa dikalikan dengan suatu matriks dan akan menghasilkan skala yang sama dengan nilai eigen matriks tersebut. Vektor-vektor ini sangat penting dalam analisis struktur matriks, termasuk analisis stabilitas, analisis vektor eigen, dan analisis untuk nilai eigennya. Kemudian, vektor eigen suatu matriks persegi dapat didefinisikan sebagai non-vektor yang bila suatu matriks tertentu dikalikan, maka matriks tersebut sama dengan kelipatan skalar dari vektor tersebut. Misalkan, A adalah matriks persegi N kali N. Dan jika V adalah vektor bukan 0, maka hasil kali matriks A dan vektor V didefinisikan sebagai hasil kali besaran skalar lambda. Dan vektor tersebut tertentu sehingga AX sama dengan lambda X. Kemudian, di mana V sebagai vektor eigen dan lambda adalah besaran skalar yang disebut dengan nilai eigen, di mana skalar lambda bernilai real yang kemudian diasosiasikan dengan matriks tertentu. Kemudian selanjutnya, vektor eigen itu telah menemukan penerapannya di berbagai bidang studi seperti ekonomi dan keuangan. Di bidang ekonomi, misalnya, vektor eigen digunakan untuk memahami perilaku sistem ekonomi, analisis stabilitas dan prediksi pergerakan harga saham, dan juga di sisi lain, vektor eigen di bidang keuangan digunakan untuk memahami perilaku investasi dan analisis risiko investasi. Dalam penerapannya, dalam ekonomi dan keuangan, vektor eigen dapat melakukan analisis stabilitas sistem ekonomi. Maksudnya itu adalah dapat digunakan untuk mengevaluasi stabilitas sistem dinamis. Contohnya, dalam model pertumbuhan ekonomi, vektor eigen dapat membantu menentukan apakah keseimbangan ekonomi stabil atau tidak. Dalam manajemen portofolio dan analisis risiko, vektor eigen berguna untuk melakukan analisis covariance untuk return aset. Kemudian dapat membantu mengidentifikasi faktor risiko utama dan mengoptimalkan alokasi aset guna meminimalkan risiko. Dan dapat digunakan juga pada beberapa model faktor seperti arbitrage pricing theory atau yang disingkat dengan APT. Selain itu juga, vektor eigen dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko utama yang mempengaruhi return pada sekuritas. Contohnya seperti Principal Component Analysis atau PCA, yang sering digunakan dalam pemodelan keuangan dan juga mengandalkan vektor eigen untuk mereduksi dimensi data dan mengidentifikasi komponen utama yang menjelaskan variabilitas dalam data keuangan. Berikut adalah bab 3, yaitu nama metodenya, metode algoritma. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis ini adalah menggunakan metode analisis input-output yang dikombinasikan dengan metode analisis komponen utama atau disebut PCA. Analisis input-output yang diperkenalkan oleh Wesley Leontief memodelkan hubungan antara sektor dalam ekonomi menggunakan matriks input-output. Dalam analisis ini, vektor eigen digunakan untuk mengidentifikasi pola dan struktur utama dalam matriks tersebut, membantu memahami keterkaitan dan dampak perubahan di satu sektor terhadap sektor lainnya. Contoh algoritmanya, lakukan identifikasi variabel ekonomi, tentukan
Lebih dahulu variabel ekonomi yang ingin dimodelkan, ini bisa termasuk produksi, konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan lainnya. Yang kedua itu membuat matriks input-output. Buat matriks input-output yang mencerminkan hubungan antara sektor ekonomi. Matriks ini menunjukkan jumlah input yang diperlukan oleh setiap sektor untuk menghasilkan satu unit output. Normalisasi matriks. Normalisasi matriks pada input-output yang telah dibuat dengan membagi setiap elemen dengan total output dari sektor yang bersangkutan. Ini memastikan bahwa matriks input-output menjadi matriks input-output teknis. Yang keempat tuh perhitungan matriks eigennya. Hitung nilai dan vektor eigen dari matriks input output yang telah dinormalisasi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti metode iterasi, komposisi QR, dan metode numerik lainnya. Dua, interpretasi vektor eigen. Vektor eigen mewakili pola struktural dan dengan hubungan antara sektor, nilai eigen menunjukkan kepada pentingnya setiap vektor eigen dalam sistem. Analisis dampaknya itu analisis vektor eigen dalam memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya dalam ekonomi. Misalnya dengan menganalisis dampak perubahan permintaan pada satu sektor terhadap sektor lain berdasarkan vektor eigen yang sesuai. Yang ketujuh, simulasi dan prediksi menggunakan hasil analisis vektor eigen untuk melakukan simpulan dan prediksi terkait perubahan dalam struktur ekonomi yang kemungkinan akan dihasilkan pada masa mendatang. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini misalnya struktur dan keterkaitan antar sektor. Itu sektornya ada pertanian, industri, jasa. Ini kesambungan antara dua sektor. Apakah dapat memunculkan hasil yang bagus antar kerjasama dua sektor atau malah ada kemungkinan kerugian dalam sektor tersebut. Yang pertama tuh di sini ada persen kita ubah menjadi 0, jadi desimal menghasilkan 0,6, 0,2, 0,2, 0,3, 0,5, 0,2, 0,1, 0,3, 0,6. Lalu dibuat matriks. Kita beri matriksnya sebagai matriks A. Lalu kemudian kita mencari nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen lambdanya, kita perlu menyelesaikan persamaan karakteristik determinan A kurang lambda I sama dengan 0, di mana adalah matriks identitas. Matriks A kurang lambda I adalah A lambda I sama dengan 0,6 kurang lambda. Lalu yang di baris keduanya yang 0,5 dikurangkan lambda juga. Lalu yang baris ketiga 0,6-nya itu juga dikurangkan lambda. Lalu kemudian akan muncul perhitungan seperti yang bawah sini yang bisa dilihat. Lalu kemudian mencari vektor eigen. Misalkan kita telah mendapatkan nilai eigen. Kita contohnya 0,2, bisa lambda keduanya 0,1 dan lambda ketiga sama dengan 0,4. Sekarang kita akan mencari vektor eigen untuk masing-masing nilai ini. Terus kita pertama tuh cari 0,2 dulu. Maaf ini salah ketik ya. Itu menggunakan rumus A kurang I tutup kurung V sama dengan 0. Lalu akan kita munculkan jenis matriknya, lalu V sama 0, dan juga seterusnya hingga dapat hasilnya. Hasilnya itu nanti akan sesuai dengan yang ada di sini, jar lambdanya. Lalu kita hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Di nilai eigennya kita dapat 0,5, terus ada minus 0,1 dan hasil terakhirnya 0,2 untuk setiap sektornya. Terus yang bawahnya vektor eigennya akan menghasilkan 0,58, 0,70, 0,40, 0,58, bisa dapat minus 0,70, 0,40, terusnya bisa menghasilkan 0,5, lalu dapat 0, bisa minus 0,81. Itu merupakan
keuntungan yang bisa didapatkan nantinya untuk setiap sektor yang akan disatukan atau buat kerjasama. Efek tersebut masing-masing mendapat menghasilkan keuntungan perekonomian mereka. Kemudian tuh implementasi. Ini implementasi tidak perlu karena kita tidak menggunakan kode-kode ya. Yang kita nggak pakai kode. Dan sekian saja presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat penyebutan kata yang salah atau yang tidak pantas. Dan terima kasih.